Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Shadaqallahul azim. Bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat hamba Allah rahimakumullah. Pertama kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua salawat dan salam tanpa pula kita sampaikan
kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan khatib pengajar ini khatib dan untuk kita semua, mari kita berwasiat takwa pada diri kita masing-masing. Semoga dengan itu kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa menuju Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Pada kesempatan kali ini khatib akan sampaikan judul khotbah singkat dengan judul penggunaan kalimat astaghfirullahalazim dan kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah. Dasar kita memang pada Al-Quran pertama surah At-Taha ayat 14, kemudian surat Al-Ahzab pasal 142. Ini rujukan kita, kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah. Maka oleh sebab itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut namanya. Bukan dalam hati memang diucapkan. Sebanyak apa kita mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah berikan beberapa hal kemanfaatan yang sungguh sangat luar biasa. Pertama adalah Allah berikan kepada kita pahala yang sungguh sangat luar biasa di akhirat kelak, bukan sekarang, pasti. Yang kedua, ketika kita mengucapkannya banyak melafazkannya tiap hari atau tiap hari kita lafazkan. Yang kedua adalah kita diharapkan untuk masuk api neraka. Dari hadis Nabi kita lihat. Kemudian dengan banyaknya kita melafazkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yaitu pembuka pintu surga. Kemudian yang keempat adalah yang tak kalah penting, jika kita sakaratul maut, karena kita akan mati semuanya, mampu mengucapkan itu dengan lafaz dalam hati semuanya, maka man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Oleh karenanya kaum muslimin, sesudah sholat, mari kita baca kalimat ini. Di samping kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita selipkan kalimat ini karena memang ini kalimatnya yang agung sekali. Dan hadis Nabi katakan kalau diambil seluruh langit dan bumi dengan ditimbang kalimat ini masih berat kalimat ini. Dan itu Allah yang menyatakan mau dilapaskan Pak. Cuman masalahnya teknik baca yang jadi masalah. Ya kalau mungkin dikatakan secara bersama terganggu orang sholat sendiri-sendiri, kecilkan teknik yang jadi masalah. Kalau perintah berzikir itu diperintahkan oleh Allah, ada dalilnya. Maka oleh sebab itu keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. Di samping itu juga yang kelima, keutamaan kalimat ini adalah fondasi kekuatan kita tentang ketuhanan. Ketika kita acap dan sering mengucapkan ini, maka iman kita akan bertambah. Di mana dalilnya? Ketika Rasulullah menyampaikan itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita menuju Allah? Dijawab dengan dalil, bukan dengan akal tapi dalil. Aktsaruhum min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka oleh sebab itu, setiap sudah kita sholat, apalagi saat Jumat ini, amalan terbaik ada 1 jam, carilah. Hadis Nabi katakan ada 1 jam kalimat ini la ilaha illallah, dijawab doa kita. Maka oleh sebab itu, orang yang membaca dalam kalamnya tiap hari la ilaha illallah sampai 100 kali dan berapa kali dan kita batasi. Tapi yang kita maksud di sini kalau ada batasnya tidak apa-apa, sampai 1000 kali. Janganlah berniat yang lain-lain. Kenapa? Allah berikan karamah bagi orang yang membaca itu. Berniat ya, maka jatuh orang sama dia. Maka oleh sebab itu, yang dia baca itu mubazir. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Dia sengsara di akhirat. Dan orang yang kena itu sengsara di dunia. Maka oleh sebab itu, sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah mukhlishin lahuddin, hanya karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Itu kajian tinggi Islam. Bukan berniat karena yang lain. Karena di tengah-tengah kita ada itu, ada barang hilang, ada yang lainnya. Dia lapaskan itu secara bersama di masjid dan orang yang kena, yang bagari makan pahit itu salah. Karena Al-Quran bukan itu. Ini kita sampaikan. Al-Quran hanya untuk meluruskan orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita mohon kepada kita bersama saat ini kita pahamkan kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga, pembuka pintu surga, kunci Pak. Maka kita mengharapkan surganya Allah. Banyak-banyaklah tiap hari kita melafazkannya. Baik, sengaja kita sampaikan dalam Al-Quran kata disampaikan tidak terbatas
subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita selipkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kita sampaikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kunci pembuka surga adalah la ilaha illallah dan kunci penutupnya adalah Muhammad Rasulullah. Makanya kita ketika zikir jangan kita lepaskan saja. Kita kunci supaya apa? Supaya dia tertanam dalam diri kita, ditutup dengan kalimat Muhammad Rasulullah, terkunci. Walaupun dia terserap atau terjatuh, dia tak akan terbuang. Sama dengan penutup aqua. Tapi kalau tidak kita tutup lepas dia, kita jadi sufinya. Kita tak sampai itu sebenarnya. Kita mengaji itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua bahasannya adalah kalimat astagfirullahaladzim. Kenapa? Seharusnya ini kita sampaikan dulu. Karena sebelum kita sampai kepada lafaz la ilaha illallah, kita harus bersih dulu Pak. Bersihkan diri. Kita tak akan sampai melafazkan ini kalau kita tidak bersih. Maka cara membacanya astagfirullahaladzim. Makanya sudah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Nabi sampaikan, bacalah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena itu membersihkan. Bagaimana kita sampai melepaskan itu kalau jiwa, jasmani dan rohani kita tidak bersih? Kita bersihkan dengan itu Pak, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalimat astagfirullah itu sesuai dengan kalimatnya. Kita memohon istighfaran atau ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita yang sengaja atau tidak sengaja, yang kecil maupun besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat astagfirullahaladzim ini kalau disampaikan, ada orang yang bertanya, Pak, saya Ustaz, ketika membacakan dengan khusyuk dan banyak sekali bergerak badan saya sampaikan, ada dalil dua, la taharraka syai'un illa biiznillah, la tatarraka syai'un biiznillah. Kalau itu dengan izin Allah, itu karena Allah. Tapi kalau tidak bukan karena Allah, itu bukan selain Allah. Itu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bacalah astagfirullahaladzim. Bergerak ataupun tidak bergerak, kita niatkan saja kepada Allah. Karena motivasi kita astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan lainnya itu menguatkan motivasi kita, sugesti kita menuju ketauhidan. Dan itu adalah benteng bagi jasmani dan jiwa. Orang yang sering berzikir yang kita sampaikan tadi, insya Allah akan selamat dunianya, jasmaninya dan rohaninya. Itu kita sampaikan. Bacalah itu. Itu adalah benteng Pak. Sekuat apapun makhluk yang ada di dunia ini, berniat buruk makhluk, tidak kita baca manusia, ada jinnya, ada iblisnya, ada benda lainnya. Sebutlah, ketika kita menyebut nama Allah, itu benteng terkuat bagi jasmani dan tidak akan sampai Pak. Kita dibantengi dengan kalimat itu, insya Allah mudah-mudahan. Kenapa orang dulu panjang-panjang umurnya? Karena zikir ini mapan sama dia, sempurna sama dia, sampai lebih 100 tahun umurnya. Kita tidak mengatakan umur panjang itu bagus Pak, tapi panjang umurnya, tapi berzikir kepada Allah, itu yang bagus. Panjang umurnya tapi tidak taat kepada Allah, itu durhaka namanya. Itu yang khotbah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita